Katolik Belanda Katolik ya kan. Nah, akidahnya terkikis kayaknya kakek saya. Terkikis oleh ajaran Katolik Belanda. Menikahlah mereka ya kan. Anak-anaknya otomatis Katolik. Ayah saya Katolik, otomatis saya Katolik. Jadi alhamdulillah setelah 32 tahun lamanya, terus saya ditinggal istri, ditinggal anak. Saya tidak diakuin di keluarga. Saya mau tinggal di mana ya kan? Udah, saya benar tapi saya ngaku salah. Saya diem aja. Mau omongan apapun ya kan, cacian maki, dikatain bodoh, bego, teroris, Islam itu teroris. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Kamu yakin? Ditanya sama Kiai. Yakin, insya Allah. Saya udah bisa mengucapkan kata insya Allah karena emang udah terdengar familiar dan biasa ya kan. Insya Allah Pak Kiai, bagaimana dengan keluargamu? Apakah keluargamu keberatan? Iya, awalnya keberatan, tapi alhamdulillah saya juga bisa mengucap kata alhamdulillah. Mereka saat ini, terutama ibu saya sama kakak saya, tidak keberatan. Oke, apakah mereka bisa datang sebagai saksi? Nah, itu saya jawab, mereka keberatan di situ untuk datang sebagai saksi. Apakah itu salah? Enggak sih, bisa kata kiainya. Yang penting kamu tidak dipaksa untuk memeluk agama Islam. Enggak, saya dengan keyakinan saya ceritain tuh tentang doa tanpa perantara. Saya tidak percaya lagi pohon Natal, saya tidak percaya lagi 25 Desember ya kan. Nah, akhirnya Kiai ini mau, alhamdulillah mau. Kita berangkat satu rombongan pakai mobilnya dari Kiainya juga. Terus kita meluncur, mau kemana Mas? Oh ya Kiai, saya pengen banget di masjid, jangan di KUA. Kan tadinya dia nyaraninnya ke KUA ya kan. Nah, emang saya cari tahu di situ KUA, tapi kayaknya hati ini diarahkan oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ke masjid. Nah, saya pilih masjidnya, Masjid Wali Kota Depok ya kan, di Margonda itu besar masjidnya. Ya udah, kita menuju ke sana. Kan selalu minta dimudahkan dan dilancarkan. Nah, sana sampai di sana ternyata ada acaranya, yaitu memang kan tahu mendekati bulan Ramadan atau pas bulan Ramadan ya, antara dua itu ya, mendekati bulan Ramadan atau pas bulan Ramadan, saya lupa ingatnya saya adalah tahunnya 2016 ya kan. Nah, ada acara anak-anak muda SMA penuh, lantai bawah penuh, lantai atasnya penuh ya kan, balkonnya penuh. Nah, terus saya temuin panitianya ya kan. Panitianya saya curhat bahwa saya mau bersyahadat. Saya izin waktu dong, bisa kan? Karena nih Bapak Kiai mungkin ada keperluan lain yang lebih penting juga. Oh iya Pak, bisa Pak. Acara sebetulnya juga belum terlalu dimulai. Oh, alhamdulillah ya. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan. Nah, karena saya kerja di sebuah stasiun Antv saat itu, saya berharap ada saksi juga dari teman-teman saya di Antv yang lagi kerja atau lagi libur, tinggal di Jakarta. Tapi kayaknya dalam hati, mungkin nggak ya mereka datang nggak ya? Ternyata mereka datang, alhamdulillah ya Allah, datang beberapa perwakilan, ada kali sekitar 4 atau 5 orang. Mereka udah nyampe duluan, duduk manis, ya Allah, mudah banget ya Allah, alhamdulillah. Nah, diizinin, akhirnya bersaksilah saya bersyahadat, dibantu, dibimbing oleh Pak Kiai tersebut. Maaf, saya tidak tahu nama kiainya,
tapi dia adalah kiai yang mensyahadatkan saya. Nah, saya gemetar, saya menangis di peristiwa itu. Nanti akan dibagikan foto atau videonya, insya Allah. Saya menangis, sedih, seperti apa ya, pas icap kabul itu, pas bersyahadat itu bersama kiai, tangan di atas itu ya kan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan dan Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Merinding ya Allah, merinding, benar-benar merinding. Seperti kosong, otak ini kosong. Sahabat-sahabat ngaji cerdas kosong banget, hilang tuh yang sebelumnya tuh, pemahaman yang sebelum kosong, hilang, kosong. Tapi plong, iya plong, dada ini plong. Disaksikan adik-adik yang juga saya lihat nangis, juga sedih. Sahabat-sahabat saya yang dari Antv sedih, bahagia, terus mengucapkan selamat ya kan, ya Allah, aku bahagia di saat aku bersyahadat ini. Ternyata aku memang kehilangan sebagian hidupku, yaitu aku kehilangan istriku, aku kehilangan anakku ya kan. Tapi aku yakin bahwa Engkau akan berikan lebih baik lagi suatu hari nanti. Aku yakin dengan keimananku yang saat ini ya Allah. Dan alhamdulillah lagi, saya didukung oleh ibu saya. Saya didukung ibu saya ya Allah. Saya didukung, saya bersyukur. Di saat mualaf-mualaf lain mungkin berseteru terus dengan ibunya ya kan, berseteru terus dengan kakaknya atau adiknya, alhamdulillah saya didukung. Meskipun saya sedih, sahabat-sahabat ngaji cerdas, bahkan teman-teman non muslim di sana ya kan, saya sedih ketika ibu saya, kakak saya belum mau memeluk Islam sampai saat ini. Tapi mohon doanya sahabat-sahabat ngaji cerdas agar kiranya dibukakan pintu hidayah Allah subhanahu wa ta'ala bagi ibu saya, bagi kakak kandung saya beserta keluarganya, agar sebelum ajal dipanggil mereka di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka sudah bersyahadat, mereka sudah memeluk Islam. Itu yang selalu saya doakan dalam doa sholat saya. Nah, akhirnya saya memeluk Islam. Saya bersyukur, alhamdulillah, akhirnya saya punya pandangan keimanan yang baru, yaitu Islam. Nah, disitulah saya belajar tauhid. Saya lagi-lagi doa saya selalu gitu, ya Allah subhanahu wa ta'ala, saya tahu Islam itu banyak banget, terutama di Indonesia ini, sehingga saking banyaknya seperti ombak ya, yang kalau ada berombak itu seperti buih gitu, busa-busa. Jika saya dari golongan-golongan Islam itu sebanyak berapa ya, Sep? 72 atau 82 ya? 73. Atas izinmu ya Allah subhanahu wa ta'ala, masukkanlah saya dalam golongan-golongan yang disunahkan Nabi Muhammad SAW atas pedomannya, yaitu Al-Quran dan hadis sahih. Selalu mohon itu saya, sahabat-sahabat ngaji cerdas. Saya sebagai Katolik, saya orang Jogja ya. Ayah saya orang Jogja asli, lahir di Jogja, orang tuanya Jogja. Nah, ayah dari orang tua ayah saya ini Jogja ya, ibunya orang Solo. Nah, saya cerita kilas balik bahwa saya punya keluarga dari ibu saya yang tadi di Jakarta. Saya cerita juga keluarga dari ayah saya. Nah, selama saya Katolik sebelum bersyahadat, di apa bahasanya, di pikiran, di hati saya tuh, di kakak saya juga mungkin, bahwa kita tuh cuma punya saudara dari Katolik doang. Ya, ternyata
atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah kenapa terjadi perdialogan saya dengan om saya, ya kan, adik ayah saya. Om saya cerita, enggak Nov, kamu punya juga kok saudara-saudara Islam. Plong, ya alhamdulillah ya Allah ya. Itu saya melakukan kayak napak tilas. Jadi ke Jogja itu saya selain ada urusan surat tanah ya, waktu itu saya mengurus surat-surat tanah yang menjadi hak warisnya itu ayah saya, ya kan. Nah, kan lama mau nggak mau karena ayah saya memang dalam tanda kutip secara fisik dan secara pikun udah agak terganggu ya. Jadi saya dipercaya nama ibu saya suruh ke Jogja untuk nemuin om saya, nanyain tentang hak ayah saya ini, ya kan. Di luar itu saya menanyakan tentang keluarga besar Jogja, sahabat-sahabat ngaji cerdas. Alhamdulillah om saya dapat saya kulik informasinya, saya punya saudara Islam, diceritain. Nah, jadi saya ceritakan sama om saya kan, om saya sekarang udah Islam loh, alhamdulillah, aku gituin ya kan. Nah, sebelum Islam saya kedatangan mimpi om. Ini dalam percakapan ngopi santai ya, ditemenin pisang goreng ya kan, di warung belinya tapi dibawa pulang ke rumah om saya kan. Nah, saya sedih tuh, sedihnya gini juga teman. Tadinya om saya ini dia adalah seorang marketing handal di sebuah perusahaan farmasi yang udah punya nama di Jakarta ya. Tiba-tiba kok saya main ke Jogja ya kan, om saya kok ada pisang ya kan, ada pisang ditaruh di luar, pisangnya kayaknya baru dari kebun, terus ada asap-asap dupa gitu ya kan. Lah, maksudnya apa nih si om nih? Begitu bertamu dan ketemu om saya tanya ya kan, om itu ada pisang kenapa om, ya kan. Oh itu no, itu pisang bakal yang nunggu-nunggu deket-deket sini gitu. Apa nunggu-nunggu? Nggak ngerti saya, aku gituin. Leluhur kita, ya kan, lagi-lagi leluhur. Kalau leluhur kita salah, sahabat-sahabat ngaji cerdas, tidak harus diikutin. Yang kita ikuti adalah Nabi Muhammad SAW berdasarkan Al-Quran dan hadis sahihah. Nah, kenapa leluhur kita om? Nah, leluhur kita itu dulu adalah orang-orang sakti di zamannya. Oh gitu om. Terus kenapa om? Iya, dia om dapat wangsit. Om harus meneruskan ilmunya mereka. Oh gitu. Saya pura-pura oh gitu aja kawan-kawan ya kan, sahabat ngaji cerdas. Terus kenapa om hubungannya sama pisang ini? Ya ini pisang ini ritual yang harus disajikan untuk mereka. Sebagai apa om? Sebagai makanannya mereka. Oh iya. Dalam hatiku, oh ternyata om saya ini apa udah jadi paranormal atau dukun bahasanya ya. Saya tuh orangnya apa ya, to the point teman-teman, sahabat-sahabat ngaji cerdas ya kan. Om, bukannya dulu om ini seorang marketing handal di sebuah perusahaan farmasi? Iya. Nah, Nova harus ketahui dalam sebuah persaingan bisnis itu kadang orang suka pakai klinik. Apa tuh klinik om? Padahal saya tahu, sahabat ngaji cerdas ya kan, saya tahu klinik itu apa. Nah, klinik itu kata om saya, yaitu ada ilmu lah, kanuragan lah, kayak gitu dia bilang. Dan ada syarat-syaratnya. Oh iya ya om, oke. Terus kenapa om? Ya om ternyata lebih tertarik menjadi apa om bahasanya? Paranormal. Iya paranormal. Nah, om saya nggak mau disebut dukun, dia maunya disebut paranormal atau orang pintar. Oh. Jadi ini kepintaran om di atas rata-rata dong. Saya baca lagi, dia yang ketawa ya kan. Nah, intinya om saya berubah
Yang tadinya dia kerja kantoran jadi paranormal. Saya sedih kenapa dia bisa kayak gitu. Ya udahlah, udah takdirnya dia. Nah, saya cari tahu lagi. Nah, Om bicara leluhur. Nah, itu saya masuk di situlah, di leluhur ya kan. Om, saya kedatangan mimpi seperti Om kedatangan wangsit. Nah, saya kedatangan mimpi 3 kali berturut-turut Om. Nggak biasanya kayak gitu ya kan. Siapa yang datang mimpimu? Nggak tahu Om. Orangnya pakai sorban putih, bersinar terang ya kan. Senyum sama saya. Kayaknya bahagia ngeliat saya ada suatu perubahan gitu. Saya merasa gitu Om. 3 kali setiap tengah malam Om datangnya kayak gitu. Oh, kayak gitu orangnya. Kayak Om saya, iya. Apa dia kiai ya Om? Apa dia leluhur kita Om? Iya, itu leluhur kamu. Kiai Om berarti Om. Saya menembaknya gitu langsung, Kiai Om. Iya, saya ngerasa enggak Nob. Saya digituin sama Om saya. Priai. Hah? Bedanya apa Om priai sama kiai? Saya jadi debat kecil sama Om saya. Priai di zamannya adalah seorang bangsawan ya kan. Agamanya mungkin ya bisa kejawen kata Om saya, bisa Hindu, bisa Islam, atau bisa banyak agama. Wah, ini koslet dalam hati saya Om saya nih. Kok bisa gitu? Tapi saya yakin atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala bahwa leluhur saya ini adalah seorang Islam ya kan. Ya udah gini Om. Saya jujur Om ya, kesini nih lagi napak tilas. Ya udah, Om sempat antar saya ke makam leluhur saya ini. Ya saya bisa. Oh ya udah, antar tuh ya kan. Jadi makamnya sahabat-sahabat ngaji cerdas. Zaman dulu tuh orang-orang zaman dulu berupa batu-batu gunung, ginjing kalau orang Jawa bilang ginjing. Nah, kok saya lihat tulisannya kayak tulisan-tulisan Sangsekerta ya, tapi ada istilahnya kiai di situ ya kan, kiai. Saya tambah yakin kalau dia kiai gitu kan. Om gini aja deh Om, saya udah foto nih, saya udah dokumentasiin ya kan. Saya punya saudara Islam nggak sih di sini? Daripada kita debat terus antara priai dan kiai ya kan. Tapi kalau menurut Om Priai mungkin leluhur kita itu orang kaya di zamannya, bangsawan di zamannya, tapi dia juga kiai aku gituin ya. Ya udah, emang kamu punya saudara Islam, alhamdulillah ya Allah dimudahkan ya Allah. Ternyata saat itu saya jadi tahu saya punya saudara Islam, sahabat-sahabat ngaji cerdas, namanya Tari ya kan di Jogja. Nah, akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala saya bertemu dengan Tari di tempat kerjanya di Mall Ambarukmo, mall besar di Yogyakarta ya kan. Saya janjian di dekat tempat kerjanya ya kan, di sebuah tempat makan AW ya kan. Nah, di situ dijelasin dah sama Tari, alhamdulillah ya Allah, saudara Islam saya banyak. Jadi benar atas izin Allah bahwa yang saya ada di dalam mimpi itu kiai leluhur saya. Benar juga Om saya nggak salah, dia leluhur saya. Nah, kiai ini istrinya 3. Kalau dalam tradisi Jogja istilahnya trah itu turunan jelas silsilahnya sampai ke saya, sampai ke Tari juga. Nah setiap setahun 2 kali trah leluhur saya ini ngadain pertemuan. Saya diundang tapi saya belum datang. Maaf ya Tari, maaf. Insya Allah kapan-kapan saya datang deh sama istri, sama anak saya, sehingga mereka tahu punya saudara Islam di sana. Nah, trah ini leluhur saya seorang kiai kata Tari. Emang kaya, tanahnya banyak. Bahkan kata Tari dia punya pondok pesantren, punya masjid juga. Nah, punya murid-murid artinya ya kan. Dia suka ngelindungi orang-orang yang dianggap jahat di zamannya di dalam penjajahan Jepang. Nah,
leluhur saya ini hidup di dalam penjajahan zaman Jepang, mungkin Belanda sedikit. Nah, leluhur saya ini kakak adik, namanya pahlawan Jogja, Pangeran Purboyo atau Nurboyo atau Purboyo, udah cari tahu ya sahabat-sahabat ngaji cerdas, cari tahu. Dimakamkannya Pangeran Purboyo ini di makam keramat, ya lagi-lagi orang-orang dengan sebuah tradisi dikeramatkan. Makam keramat di lapangan terbang Adi Sucipto, di situ ada tuh khusus. Saya ngelihat dari luar aja. Artinya saya memandang gini ya, dengan keyakinan saya, atau mungkin ada beberapa pandangan beda. Ziarah kubur itu nggak harus yang berlebihan ya kan. Cukup tahu oh di situ ada leluhur saya ya kan dimakamkan. Tidak harus yang berlebihan ya kan, harus bahasanya minta didoakan lah atau naruh tulisan lah. Enggak, itu salah, insya Allah salah, udah pasti salah. Jadi saya cukup tahu oh itu ada makamnya ya, saya cari tahu. Tapi saya nggak terlalu percaya berlebihan, cukup tahu doang bahwa Pangeran Purboyo ini ada hubungan kakak adik sama garis keturunan saya langsung, yaitu leluhur saya Kiai yang namanya saya lupa, nanti akan saya kasih ke Kang Asep ya, saya kasih insya Allah. Nah, istrinya 3. Dalam Islam diperbolehkan, saya cari tahu dalam Islam diperbolehkan benar. Nah ini 3, dikit, jumlah yang dikit, dan insya Allah Kiai tersebut adil, insya Allah. Karena emang kalau mau berpoligami itu harus adil lahir dan batin, ya kan? Kalau enggak kasihan nanti, gagal pasti. Nah, istri pertama, anaknya 1 sampai beberapa orang, dikit. Istri kedua, anaknya 10. Istri ketiga tidak ada anak. Nah, istri kedua ini adalah leluhur saya, nenek saya, ya kan. Jadi leluhur saya sama nenek saya punya anak, kakek saya, mbak kakung saya dari ayah saya, ya kan. Mbak kakung saya anak nomor 2, ada, saya lihat dari teranya itu nomor 2. Nah, kan orang sugih, orang kaya kata om saya, priai, orang bangsawan, nyekolahin mbak kakung saya di sekolah Belanda. Ada tuh ya Mas Kang Asep ya, sekolah Belanda di zamannya ya kan, di Jogja ada. Nah, di sekolah Belanda ini beliau ketemulah Mbak Putri saya, orang Solo, yang udah Katolik, Islam, di sekolah Katolik Belanda Katolik ya kan. Nah, akidahnya terkikis kayaknya kakek saya, terkikis oleh ajaran Katolik Belanda, plus karena suka sama nenek saya yang ternyata Katolik juga dari lahir ya kan. Menikahlah mereka ya kan, anak-anaknya otomatis Katolik. Ayah saya Katolik, otomatis saya Katolik. Jadi alhamdulillah setelah 32 tahun lamanya, akhirnya saya tahu leluhur saya Islam. Semua ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya memutuskan mempelajari Islam lebih jauh, yaitu Ormas B itu ya kan, Ormas B itu. Nah, kenapa saya mempelajari Ormas B itu? Karena ada hubungannya sama leluhur saya juga ya kan. Karena di Jogja itu sahabat-sahabat ngaji cerdas bisa diselidikin ya kan. Emang pusat kerajaan Mataram. Nah, salah satu hubungannya dengan Pangeran Purboyo ini, Pangeran Purboyo ini ibarat kayak adipati gitu loh. Adipati, karena dia jagoan emang, sakti mandraguna kata om saya nih, kata om saya. Memang akhirnya makamnya dikeramatkan, bahasanya apa ya, dikultuskan terlalu berlebihannya. Itu salah ya sahabat-sahabat ngaji cerdas, itu salah. Saya keturunannya langsung, tapi saya tidak berlebihan. Nah,
Akhirnya saya cari tahu Ormas B ini, ternyata saya sebut namanya aja ya, nama kali ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan ya kan, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, beliau masih ada darah juga dengan keraton Jogja. Nah, ada hubungannya semua saudara-saudara sahabat ngaji cerdas ya kan. Dia meluruskan apa yang salah di Masjid Agung Jogja itu ya kan, yang selama ini masalah kiblat ya kan, arah kiblat menurut beliau bergeser dikit harus diikutin, dan itu emang benar saudara sahabat-sahabat ngaji cerdas. Makanya kan Kang Asep ya, artinya kiblat itu kan memang bergerak karena sesuai dengan poros bumi ya kan, perlahan tapi pasti bergerak. Jadi kadang kita kan Islam itu agama yang rasional, teman-teman non muslim ya kan, agama rasional, bisa dipelajarin, masuk akal ya kan. Jadi kayak kiblat sendiri, teman-teman non muslim ya kan, kiblat sendiri itu kita kalau sesuai kompas, kalau miring ya miring, ngikutin. Kenapa kita harus arahnya ke kiblat ya kan? Karena memang supaya kita searah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri melalui di dalam Al-Qur'an, bahwa Allah menganjurkan kita berdoa ke arah Masjid Al-Aqsa. Pertama itu Masjid Al-Aqsa ya Kang Asep ya. Setelah itu baru Ka'bah, atas wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ya kan. Jadi untuk searah, bukan berarti umat Islam menyembah Ka'bah atau batu itu, tidak, tapi untuk menyelaraskan arah sholat ya. Percaya nggak percaya, setelah saya selidikin tentang arah sholat ini ya, itu seperti ada energi yang ketika kita berdoa kayak GPS nih, sinyal nih, kalau kita ke arah yang sama. Kalau teman-teman non muslim perhatikan, ketika di Ka'bah itu umroh atau haji itu dia akan melawan arah jarum jam ya. Nah, ya tawaf tuh melawan arah jarum jam. Nah, ketika searah nih, ada energi yang udah dari seluruh penjuru dunia bumi itu akan dilawan oleh arah jarum jam itu, yang sama-sama berdoa itu. Kita berdoa, dia juga berdoa, yang lagi tawaf itu naiknya ke titik pusat Ka'bah itu. Percaya nggak percaya teman-teman non muslim, titik Ka'bah itu nol apa ya? Tengah-tengah bumi, titik bumi gitu. Ya, tengah-tengah titik bumi, nol. Insya Allah ada di atas arsy, insya Allah ya, insya Allah, saya bilang insya Allah. Nah, itulah dia. Makanya saya nyelidiki Kiai Haji Ahmad Dahlan ini ya kan. Ternyata beliau meluruskan apa yang salah. Terus saya napak tilas ke Masjid Agung, saya napak tilas ke Ormas B ini di daerah mana, termasuk masjid-masjid yang lainnya. Salah satu contohnya lagi Masjid Jogokarian. Nah ya, kenapa saya tertarik dengan Masjid Jogokarian ini, sahabat-sahabat ngaji cerdas? Karena mereka perjuangan yang luar biasa ya, dari yang enggak ada apa-apa menjadi ada apa-apa dan luar biasa. Contoh gini, saya sebagai seorang asing di masjid DKM tersebut, saya dalam keadaan lelah, sangat lelah. Tapi pengurus-pengurusnya welcome. Maksudnya kalau mau istirahat ada kok di situ, kita sediain matras, ada kamar mandinya di bawah, kalau mau mandi silakan. Welcome banget. 24 jam kata Kang Asep. Terus saya lihat kayak ada laporan gitu, tulisan nanti kegiatan apa. Itu semua atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya bisa napak tilas ke masjid tersebut ya kan. Mudah-mudahan doa saya masjid tersebut menjadi contoh juga bagi masjid-masjid di Indonesia pada umumnya. Dan alhamdulillah nih, di Cibubur saya udah ketemu, itu udah dilakukan sama
semua alafan juga, tapi nggak satu level. Kohani. Dan sekarang Kang Asep, siapa Kang Asep ngurusnya? Bunda Yeni. Bunda Yeni. Bagus, sama kayak Jago Karya, bagus. Nah, intinya saya melihat ormas ini kok bagus ya, bagus. Nah, alhamdulillah ya, akhirnya setelah di situ saya yakin bahwa Islam itu agama yang menjadi rahmatan lil alamin, artinya agama yang mendapat berkah Allah Subhanahu wa taala, ya kan, dunia dan akhirat, ya kan. Karena hukum yang dipakai adalah hukum Allah Subhanahu wa taala, bukan hukum manusia ya. Bedain antara hukum Allah dengan hukum manusia. Kalau hukum manusia pasti ada salahnya, ada cacatnya. Tapi kalau hukum Allah Subhanahu wa taala, sikapnya kepada manusia itu sendiri sebagai ciptaannya adil. Adil seadil-adilnya, insya Allah. Nah, terus akhirnya saya baliklah ke Jakarta lagi, ke Depok, ya kan, ke Depok. Setelah saya napak tilas, saya sudah Islam dan saya yakin. Nah, atas petunjuk itu saya menggugat istri saya untuk cerai di Pengadilan Negeri Depok. Saya menggugat istri saya lebih yakin dengan Islam yang kafah, insya Allah. Nah, saya menggugat, saya lagi-lagi, jikalau memang Engkau pisahkan aku dengan istri saya ini, ketika saya memberikan petunjuk yang Engkau berikan kepadaku juga, ya Allah Subhanahu wa taala, maka mudahkanlah perpisahan kami ini sesuatu yang dibencimu, ya Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang tidak kamu inginkan sesungguhnya, ya kan. Alhamdulillah saya dibantu sama teman saya sendiri, kontributor Antv, Mas Koko, ya. Mas Koko, makasih kalau Mas Koko lihat channel ini, makasih atas bantuannya bersama temannya yang orang Kristen. Temannya orang Kristen, pengacara orang Kristen. Karena dibantu dengan background pengacara yang emang udah biasa nanganin kasus perceraian, saya ceritakan, dia sangat mendukung kemualafan saya ini. Lancar. Di Dukcapilnya juga lancar, alhamdulillah. Karena napak tilas ini, ya kan, terus atas petunjuk ustadz-ustadz beberapa di Depok yang saya konsultasi, bahwa kalau beda agama dalam satu rumah itu jatuh-jatuhnya suatu perzinahan. Ya mungkin sahabat-sahabat ngaji cerdas beda pandangan atau ada pandangan yang lain, silahkan balik lagi ke pribadi masing-masing sesuai dengan komen kalian, ya kan. Nah, untuk teman-teman non-muslim sendiri, ya kan, bahwa ketiga berbeda agama dalam waktu panjang itu pastinya tidak sehat juga, tidak harmonis, tidak sehat, dan akan bikin kebingungan ke anaknya juga nanti, ya kan. Ya udah, saya yakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan berikan yang terbaik dalam hidup saya, dalam setiap langkah dan hidup saya, ya kan. Saya bercerai, alhamdulillah. Saya minta sama Allah, jika memang harus kau ambil, dalam arti berpisah, ya berikanlah lagi yang terbaik. Nah, alhamdulillah nih, saya dipertemukan dengan istri saya, ya kan. Istri saya dari orang Sumedang, ya kan. Dari ibunya yang aktif di pengajian, bapaknya juga seorang guru. Alhamdulillah dari keluarga baik-baik, alhamdulillah ya Allah. Nah, terus saya sedikit kilas balik, ya. Istri saya ini yang sekarang, yang alhamdulillah dikaruniai seorang anak, lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala mendengarkan hambanya yang benar-benar bersungguh-sungguh meminta dan bergantung padanya, ya kan, meminta dan bergantung kepadanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala ambil keda, Allah Subhanahu wa taala ganti keda dengan kefia, sama-sama wajahnya sama. Sini enggak? Oh, oke. Okay. Wajahnya sama, kulitnya sama, alhamdulillah ya Allah. Kecerdasannya juga sama. Cuma yang membedakan cuma akidahnya doang.
Alhamdulillah ya Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji dan syukur kepadamu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah teman-teman non-muslim bisa menunjukkan nanti di komen ya kan, ayat mana di Injil ya kan, ayat mana di Injil yang secara langsung menyatakan Yesus yang berkata, ya Yesus sendiri yang berkata nih, kalau saya Yesus nih, saya sendiri yang berkata bahwa saya Tuhan